Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini kita akan lanjutkan tentang materi pewarisan sifat makhluk hidup tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Contohnya adalah persilangan antara jeruk rasa manis M besar dengan disilangkan dengan jeruk rasa asam M kecil. Jika rasa manis dominan terhadap rasa asam, maka F1 yang dihasilkan adalah jeruk rasa manis dengan genotip M besar M kecil. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan rasio atau perbandingan fenotip dan genotip keturunan F2. Parental yang pertama, M besar dengan rasa manis disilangkan dengan M kecil dengan rasa asam. Gametnya M besar adalah M besar, M kecil adalah M kecil. Hasil keturunan yang pertama adalah M besar M kecil dengan rasa manis. Jika keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kita buat keturunan yang kedua. Parental yang kedua, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Sama-sama rasa manis. Gametnya adalah M besar M kecil, gametnya M besar dan M kecil. Maka keturunan F2 kita bisa menggunakan tabel Punnett. Seperti berikut ini. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Di sini, pada baris yang kedua ini, M besar diperoleh dari yang di atas ini, ya, M besar dengan M besar. Maka hasil keturunan F kedua adalah M besar. Di sini, M besar dengan M kecil, maka M besar M kecil. M besar dengan M kecil, maka M besar M kecil. M kecil dengan M kecil, maka M kecil dengan rasa asam. Maka hasil keturunan F2 adalah M besar yaitu dengan rasa manis, jumlahnya 1, M besar M kecil dengan rasa manis jumlahnya 2, dan M kecil dengan rasa asam jumlahnya 1. M besar adalah homozigot, M besar M kecil itu heterozigot, dan M kecil adalah homozigot. Perbandingan genotip F2 kita peroleh M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotip F2 adalah manis banding asam adalah 3:1. Persilangan monohibrid yang kedua adalah persilangan monohibrid dominan tak penuh atau intermediate. Contohnya adalah bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil, menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip keturunan F2 dan persentase keturunan F2. Kita lihat, kita tulis yang pertama adalah parentalnya M besar dengan M kecil. M besar merah, gametnya adalah M besar, M kecil adalah gametnya M kecil. Hasil keturunan yang pertama karena intermediate maka diperolehlah bunga yang berwarna merah muda. Keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga kita tentukan P2-nya adalah M besar M kecil yaitu merah muda dengan M besar M kecil yaitu merah muda. Gametnya M besar dan M kecil. Nah, kita silangkan satu persatu, M besar dengan M besar, maka hasilnya M besar dengan fenotip merah. M besar dengan M kecil, maka hasilnya adalah M besar M kecil, yaitu merah muda. M kecil dengan M besar, hasilnya adalah M besar M kecil dengan warna merah muda. Kemudian yang berikutnya M kecil, hasilnya adalah M kecil dengan fenotip putih. Sehingga kita peroleh persentase masing-masing keturunan. M besar adalah 1 dibanding 4. 4 itu diperoleh dari keseluruhan total keturunan. Dikalikan 100%, yaitu 25%. M besar M kecil dengan fenotip merah muda hasilnya 2, berarti 2/4 dikali 100%, 50%. M kecil dengan fenotip putih jumlahnya 1, sehingga 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Perbandingan genotip F2 adalah M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil, yaitu 1:2:1. Perbandingan fenotip F2 merah dibanding merah muda dibanding putih adalah 1:2:1. Contoh soal.
Persilangan antara tanaman mangga bergenotip T besar T kecil, yaitu tinggi, dengan T besar T kecil tinggi, memperoleh keturunan sebanyak 120 tanaman. Jika T besar adalah dominan terhadap T kecil, jumlah tanaman mangga yang pendek dari hasil keturunannya adalah, kita pembahasan, apabila kita menggunakan cara cepat, kalau itu soalnya adalah pilihan ganda, caranya adalah perbandingan fenotip F2 yaitu tinggi banding pendek 3:1. Sehingga banyak tanaman mangga yang pendek adalah 1:4 dikali 120, yaitu 30 tanaman. Apabila dengan cara detail, apabila soalnya adalah soal isai, maka kita harus membuat persilangan, yaitu P sama dengan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Maka gametnya adalah T besar dan T kecil, sama-sama T besar dengan T kecil. Hasil keturunannya adalah, kita buat tabel Punnett ya, kita peroleh hasil perbandingan tinggi banding pendek adalah 3:1. Sehingga banyak tanaman mangga yang pendek 1/4 dikali 120, yaitu 30 tanaman. Tugas 3.2 silakan nanti dikerjakan pada buku tugas ya. Nanti kalau anak-anak belum jelas bisa bertanya dengan Bu Erma. Kita lanjutkan untuk persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Contoh persilangan dihibrid. Kacang ercis berbiji bulat warna kuning disilangkan dengan kacang ercis biji keriput warna hijau. Apabila F1 disilangkan sesamanya, berapakah rasio perbandingan genotip dan fenotipnya? Kita buat persilangannya. P1, B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dengan fenotip bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Gametnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar, yaitu B besar, K besar. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, yaitu B kecil, K kecil. Hasil dari F1 adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Kemudian, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kita tentukan P2. B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gamet yang diperoleh adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kita sekarang menyilangkan untuk F2 dengan kedua gamet tersebut. F2 adalah kita menggunakan tabel Punnett karena banyak sekali keturunan yang akan diperoleh. Gamet kita tulis di kolom yang pertama dan di baris yang pertama ini. Ya, kemudian kita buat persilangannya, ya, dari yang di atas dengan yang di samping. Ini adalah hasilnya. B besar, B besar, K besar, K besar, dan seterusnya. Ya, kita tentukan sesuai dengan yang ada di sini. Ya, anak-anak bisa ya untuk menyilangkan antara atas dengan samping. Ya, nah sekarang kita hitung untuk perbandingan fenotipnya. Yang bulat kuning, ya, yang bulat kuning adalah kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yang bulat itu yang kodenya B-nya besar, yang kuning berarti ada K-nya besar. Ya, ada sejumlah 9 keturunan. Bulat hijau kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 keturunan sehingga kita tulis 3. Yang keriput kuning, ya, kita hitung 1, 2, 3. Hasilnya 3. Yang keriput hijau hasilnya 1. Sedangkan rasio atau perbandingan genotipnya, maka kita peroleh untuk formasi yang pertama. Kamu lihat anak-anak cara membuat formasinya. BB-nya besar dulu, kemudian yang K-nya besar-besar, besar-kecil, kecil-kecil. Ya, dengan perbandingan 1, 2, 1. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, B besar, B kecil, gitu ya. Kemudian ini urut seperti tadi, hasilnya adalah 2, 4, 2. Kamu bisa melihat sesuai dengan warna yang ada di sini, ya, nanti bisa diamati. Yang ketiga adalah B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita cek yang ada di sini ya. Nah, 1, ini adalah 2, kemudian ini adalah 1. Ya, sehingga hasilnya 1, 2, 1. Baiklah. Selanjutnya contoh soal. Tanaman bunga merah berbatang pendek.
M besar, T kecil, disilangkan dengan tanaman bunga putih berbatang tinggi, M kecil, T besar. Menghasilkan keturunan tanaman berbunga merah berbatang tinggi 100%. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 128 tanaman, maka kemungkinan banyaknya tanaman yang berbunga merah berbatang pendek pada keturunan kedua adalah berapa? Kita buat parentalnya. Kemudian kita tentukan gametnya, M besar, T kecil dengan M kecil, T besar, T kecil. Maka hasilnya gamet, ya, kamu bisa melihat M besar, T kecil, dan ini adalah M kecil, T besar. Kemudian hasil keturunannya yang pertama adalah M besar, T besar, T kecil, berarti heterosigot sempurna. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka P2 kita tentukan M besar, T besar, T kecil dengan M besar, T besar, T kecil. Sehingga nanti kita tentukan gametnya. Gametnya adalah M besar, T besar, T kecil, M kecil, T besar, M kecil, T kecil. Kemudian kamu bisa melihat pada tabel di sini, kita silangkan seperti yang tadi kita kerjakan ya. Atas dengan samping hasilnya di sini. Atas dengan samping hasilnya di sini. Dan seterusnya ya, sampai dengan M kecil, T kecil, hasilnya adalah putih pendek. Nah, tadi yang ditanyakan adalah berapakah banyaknya tanaman bunga warna merah berbatang pendek? Setelah kita hitung adalah 9331 dengan urutan merah berbatang tinggi 9, merah batang pendek 3, putih batang tinggi 3, putih batang pendek 1. Sehingga banyak tanaman berbunga merah berbatang pendek adalah 3/16. 16 diperoleh dari hasil keturunan dari keseluruhan, kemudian dikali dengan 128, sehingga hasilnya adalah 24 tanaman, yaitu jawabannya. Baiklah, kita lanjutkan. Tugas 3.3, persilangan dihibrid. Ada beberapa nomor yang nanti kamu kerjakan untuk persilangan dihibrid, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan bisa dikerjakan pada buku tugas. Baiklah anak-anak, kita pahamkan lagi tentang bagaimana kita menentukan gamet, karena itu adalah kunci dari kamu menyilangkan monohibrid ataupun dihibrid ya. B besar gametnya adalah B besar. B kecil gametnya B kecil. B besar gametnya B besar dan B kecil. M besar, K besar, gametnya M besar, K besar. M kecil, K kecil, gametnya adalah M kecil. M besar, K besar, K kecil, gametnya adalah M besar, K besar. M besar, K kecil, K besar, M kecil, K kecil. Diperoleh dari di sini anak-anak. M besar, K besar. M besar, K kecil. M kecil, K besar, M kecil, K kecil. H besar, L kecil, maka gametnya diperoleh dari H besar dengan L besar yang menginginkan akan diturunkan ke anaknya, H besar, L kecil. Kemudian H besar, H kecil, L besar, gametnya adalah H besar, L besar, H kecil, L besar. H besar, L kecil, gametnya H besar, L kecil. H kecil, L besar, gametnya adalah H kecil, L besar. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jumlah gamet? Dengan cara 2 dipangkatkan N. N adalah jumlah genotip yang heterosigot. Contohnya adalah, berapakah jumlah gamet dari B besar, B kecil, K besar, K kecil? Berapa yang heterosigot? Ada 1, 2. Berarti 2 dipangkat 2. Hasilnya adalah 4 gamet. Sekarang yang berikutnya. Berapakah jumlah gamet dari A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil? Ada yang berapa heterosigot? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Maka hasilnya 8 gamet. Ya, itu ya anak-anak ya. Sekarang kesimpulan dari persilangan. Monohibrid dominan penuh ya, diingat-ingat ini kesimpulannya ya. Apabila nanti kamu menemukan soal kalau parentalnya adalah heterosigot sempurna disilangkan dengan heterosigot sempurna pada dominan penuh, maka perbandingan genotip F2-nya dengan M besar, M kecil pasti 1, 2, 1. Sedangkan fenotipnya manis banding asam 3 banding 1. Yang dominan berarti 3, yang resesifnya 1.
Nah, kemudian yang kedua, apabila nanti kamu menemukan persilangan monohibrid dominan tak penuh atau intermediate, di mana parentalnya adalah heterosigot sempurna dengan heterosigot sempurna, maka perbandingan genotip dan fenotipnya sama, yaitu 1:2:1. Gitu ya. Oke, kesimpulan yang ketiga, ya, untuk persilangan dihibrid, ya, diperhatikan anak-anak, apabila parental itu adalah heterosigot sempurna, ya, dengan heterosigot sempurna, maka pasti hasilnya adalah untuk perbandingan fenotip dengan ketentuan yang bagus-bagus 9 bulat kuning, ya, yang separuh sifat bagus, separuh sifat kurang bagus, itu nanti perbandingannya 3, dan yang kurang bagus, maka perbandingannya 1, ya, sehingga rasionya atau perbandingannya adalah 9:3:1. Sedangkan untuk rasio perbandingan genotipnya, kamu perhatikan 3 formasi berikut ini. Formasi yang pertama depannya adalah B, 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 B semua yang besar, ya. Kemudian untuk K-nya, K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Kalau anak-anak mengurutkan seperti ini, maka hasilnya 1:2:1, itu pasti, ya. Kemudian apabila di sini adalah yang kedua, formasi kedua, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, belakangnya sama, dari besar-besar, besar kecil, kecil-kecil. Maka hasilnya 2:4:2. Kemudian B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, ya, depannya kita urutkan. Kemudian yang di sini untuk K-nya urut seperti formasi yang tadi, K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil, maka hasilnya 1:2:1, sehingga sangat mudah untuk diingat anak-anak, ya. Formasi yang pertama hasilnya 1:2:1, yang kedua 2:4:2, dan formasi ketiga hasilnya 1:2:1 dengan ketentuan formasi. Cara membuatnya seperti berikut ini, gitu ya, anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini tentang persilangan monohibrid dan dihibrid sudah selesai, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya pada Bu Irma. Saya cukupkan sekian untuk materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.